Setelah sebelumnya ceritanya agak menegangkan, sekarang kita lanjut part terakhir dari novel Kidnap episode 11. Min berbaring di ranjang rumah sakit. Dengan Min masih berseragam pasien, karena masih dalam masa pemulihan setelah operasi, dia datang untuk menjaga Min di kamar, bersama dengan Kanom Jen berdiri di samping tempat tidur. Sedangkan Ki, dia duduk di sofa kamar. Min memasang wajah galak pada Min. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tahu dari ekspresi wajahnya betapa tidak senangnya dia pada Min. Apa yang terjadi? Min buru-buru mencari alasan dulu. Baru saja digigit sedikit. Tidak masalah sama sekali. Serius, Man marah. Sangat marah. Apakah kamu memikirkan, Man, ketika kamu mengambil dirimu sendiri? Blokir pelurunya. MN memarahi Min. Berpikir dalam benaknya bahwa ketika lukanya sembuh, dia akan memukulnya lagi. Itu bisa dilakukan. Pahlawan yang melindungi dirinya dari peluru. Ini sangat keren, Min. Man menghantam lengan Min dengan keras, tidak sabar menunggu lukanya mengering lebih lama lagi. Man, aku benar-benar minta maaf. Ini salahku, Ki bergegas membantu menjelaskan. Ki tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang yang bersalah adalah mereka yang tertangkap kali ini. Aku harap mereka benar-benar tertangkap, tidak seperti sebelumnya. Kali ini mungkin sulit untuk bertahan hidup. Saat itu, ada ketukan di pintu. Sebelum pintu terbuka, aku melihat Kaca dan Tiger masuk. Tiger membawa keranjang untuk menjenguk orang sakit dan menaruhnya di atas meja. Kaca menoleh untuk melihat Mina. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Ayo kamu pergi bersama mereka dulu. Ki ragu-ragu seolah ingin mengajak Min, tapi Kaca mengangguk. Ki menyarankan untuk percaya bahwa tidak ada hal serius yang akan terjadi. Melihat itu, Ki pun menyerah. Ki membawa Min dan Jen keluar ruangan, dan Tiger pun mengikutinya keluar. Di ruangan hanya tersisa Min dan Kaca. Kun Kaca, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantuku dan Ki. Jika aku tidak mendapatkan bantuanmu, aku sendiri mungkin akan mati. Tidak apa-apa, aku akan dengan senang hati membantu semampuku karena kamu penting bagi Ki. Jadi aku tetap harus membantu. Kaca mengangguk mengerti. Mengenai kasusnya, karena kesaksiannya dengan Tiger dan James, manfaat dari semua kasus pihak jaksa akan meminta pengadilan untuk melarang mereka menjadi saksi. Terima kasih. Min menatap wajah Kaca, menunggu untuk mendengar apa yang Kaca katakan selanjutnya. Namun Kaca tetap diam. Min kemudian mulai membuka masalahnya sendiri. Di masa lalu, ada banyak kesalahan yang aku lakukan. Aku mungkin akan memperbaikinya. Sebenarnya tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku bersedia bekerja sama dalam segala hal untuk mengimbangi apa yang telah saya lakukan. Aku akan bertobat seumur hidupku dan jika mau jujur, aku tidak berencana untuk melarikan diri. Kaca terkejar karena Minlah yang mengungkit kesalahannya. Kaca menatap wajah Min dan mulai bercerita. Kamu kenal Tiger kan? Di masa lalu, Tiger seperti kamu harus memaksakan diri melakukan hal-hal yang dia tahu salah karena kebutuhan. Dia telah melewati titik di mana semua orang mengabaikannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar atau melakukan reformasi. Entah disengaja atau tidak disengaja, tapi terkadang masyarakatlah yang menghalangi orang-orang seperti ini untuk melakukan reformasi, mencoba mencari cara untuk menghukum, untuk menyingkirkan orang-orang yang berbuat salah atau tidak punya tempat untuk berpijak. Min mengangguk setuju, senang dan siap menerima setiap keputusan yang akan Kaca berikan, karena dia benar-benar tidak punya alasan untuk dimaafkan. Tetapi yang aku yakini adalah cara yang sama baiknya untuk menyingkirkan orang-orang yang berbuat salah adalah dengan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berubah untuk melakukan hal yang benar, agar tidak membiarkannya harus kembali ke titik yang sama lagi. Oleh karena itu, aku berharap kamu sendiri yang memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini adalah yang terbaik. Tidak, harus dikatakan bahwa aku yakin dia akan mengambil kesempatan ini, pastinya yang terbaik. Ya, jawab Min tegas dan menatap Kaca dalam-dalam. Setelah menyelesaikan urusan Min, Kaca kemudian menuju rumahnya. Namun saat Kaca dan Sue berjalan menuju tempat parkir, Ki berlari ke arahku. Tuan Ki sepertinya ingin membicarakan sesuatu denganmu.
Mendengar ini, Kaca memperlambat langkahnya dan berbalik untuk melihat Ki yang sedang berlari. Kaca melakukan ini dengan sekuat tenaga dan mendekatinya. Kaca memandang Ki dengan heran. Ki berhenti di depan Kaca. Sedikit terengah-engah, menatap Tiger dengan ekspresi sedikit gugup di wajahnya. Kamu tunggu di mobil dulu. Aku akan menyusulmu sebentar lagi. Baik, Tuan. Di akhir perkataannya, Tiger keluar dari area tersebut untuk membuat Ki dan Kaca berbicara berdua. Ketika hal itu menjadi kenyataan, Ki tidak bisa memikirkan hal baik apapun untuk dikatakan. Terima kasih banyak ya Ayah tentang Mir. Kaca mengangguk menatap wajah Ki yang masih terdapat memar ekspresi Kaca jatuh. Ki bisa menebak pikiran Kaca. Sebenarnya, aku bangga dengan Ayah. Ekspresi Kaca berubah menjadi terkejut. Aku tahu apa yang dilakukan Ayah adalah hal yang benar. Aku hanya meminta setelah ini, Ayah memilih cara yang lebih aman untuk dirimu sendiri. Tentu, jawab Kaca singkat. Dia keluar seolah-olah dia sangat bahagia, sehingga Kaca terkejut. Karena ini saja, atau itulah yang ingin didengar putranya. Keduanya berdiri saling memandang dengan canggung, karena kami tidak pernah berbicara dengan baik. Namun Ki tetap tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Aku khawatir suasana ini akan berakhir. Kaca mengangkat arlojinya dan melihat waktu, karena dia ada urusan yang harus diselesaikan. Ayah, kamu bisa pergi sekarang. Ki, tidak ada yang layak. Ki tersenyum pada Kaca, sedikit kecewa, tapi tidak ada yang mengganjal di hatinya sama sekali. Kaca melihat sikap itu dan meninggalkan momen itu, berpikir sedikit. Jadi, apakah kamu mau pulang untuk makan hari ini? Meski pertanyaannya sederhana, Ki mengingat seluruh kehidupan masa lalunya. Ayah tidak pernah menanyakan pertanyaan ini, hanya ibu. Dan ketika ibu meninggal, mereka tidak makan bersama lagi. Mau tidak mau menangis. Pulanglah, harap tunggu. Ki membuka pintu kamar Pasin Min. Wajahnya tersenyum dan suasana hatinya sedang baik. Matanya berbinar dan dia terlihat sangat bahagia karena Min melihatnya. Aku harus tersenyum. Min menepuk pelan tempat tidur, mengisyaratkan Ki untuk duduk bersama. Ki duduk di tempat tidur dengan Min. Bagaimana percakapanmu dengan ayah? Min bertanya dengan santai. Ki tersenyum. Bagus. Setelah kita memahami satu sama lain, akan lebih mudah untuk berbicara. Hari ini aku akan pulang untuk makan. Min mendengar ini dan tersenyum bahagia pada Ki. Kau tahu, dia mencintaimu sampai mati. Min meremas dagu Ki dengan lembut, penuh kasih sayang. Dan sekarang kamu sudah kembali ke kamarmu? Iya, anak-anak semua sudah kembali. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa melakukannya sekarang, bisik Min menggoda. Tersenyum nakal pada Ki. Apa yang bisa kamu lakukan? Lukanya akan segera terbuka. Saat dia ditolak dengan kasar, Min pura-pura cemberut, meletakkan kepalanya di bahunya, wajahnya dibenamkan di leher Ki dan dia mulai mendengkur. Ya, aku merindukanmu Ki. Kita berdua sudah lama tidak bersama. Apakah harus menunggu lukanya sembuh lagi? Hidungnya terangkat dan dia menghirup aroma kekasihnya di lekuk lehernya, memenuhi paru-parunya. Ki mendorong Min menjauh darinya dan membuatnya duduk tegak, karena jika dia melepaskannya lagi, orang manja sepertinya mungkin tidak akan mudah berhenti, tapi jika tersinggung, dia akan kasihan dengan sorot mata Min yang memohon dan sedih, karena Min memohon agar tetap seperti ini. Lo menempatkan dirimu di depan peluru untuk Kidot. Sungguh, jika kamu benar-benar tersinggung, kamu tidak bisa melakukannya. Ayolah, sedikit saja tidak apa-apa. Tapi Min harus duduk diam dan jangan bergerak. Ya, Ki perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Min, hingga hidung mereka bersentuhan. Minlah yang tidak tahan dan bergegas masuk untuk mencium Ki terlebih dahulu. Ki dengan cepat mundur. Di sini, aku sudah bilang padamu untuk tetap diam. Min menahan keberaniannya dan mundur untuk duduk diam seperti sebelumnya. Ki tersenyum dan mendekatkan wajahnya lagi, hingga hidung mereka saling berdekatan, menunggu apakah Min akan maju atau tidak. Tapi kali ini Min benar-benar tenang. Kini tersenyum puas sebelum masuk dan mencium Min sendiri. Biasanya Min yang mengambil inisiatif dan menyudutkan Ki dengan sikap sombong. Ki hanya bisa menanggapi tawaran Mia. Tapi kali ini Ki, dialah yang memulai semuanya. Ciuman yang dalam penuh kerinduan dan penuh kasih, itu lembut, tapi hot sekali, seperti kamu memohon pada orang lain untuk membuatmu jatuh cinta. Dan itu berhasil dengan cukup baik. Bibir ditekan rapat, lidah panas menggoda wajah condong, untuk dapat menelan kepuasan yang diinginkan.
hingga Min merasa panas di sekujur tubuhnya. Dia hampir tidak bisa duduk diam seperti yang diminta Kir. Sebuah tangan panas masuk ke dalam kemejanya dan menggosoknya. Punggungnya mulus dan dia bergerak untuk meraih pinggangnya dan meremasnya seperti yang dia suka. Meskipun kamu tidak dapat melihatnya, tapi Min tahu itu akan meninggalkan bekas merah muda terang yang mengundang Min untuk menambahkan lebih banyak kat ke seluruh tubuhnya. Memikirkannya saja sudah membuat jantung Min berdebar. Tangan itu bergerak lebih tinggi. Jari-jarinya terbentang, menggoda bagian atas dadanya, hingga Ki kaget karena sensitif. Oh, aku tidak mau. Ki mengeluarkan bibirnya untuk menegur Min sebelum memegang tangan Min di kedua sisi sambil menekan tangannya ke tempat tidur. Min tertawa kecil dan setuju untuk tetap diam saat Ki bertanya karena dia tahu jika dia melangkah lebih jauh dari ini, orang yang paling menderita adalah dirinya sendiri, dan mereka mulai berciuman lagi dengan penuh gairah untuk waktu yang lama. Selesai.